Oke guys. Hello geng. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Saya mau bikin weekly planning seperti biasa, namun saya sengaja membuatnya pas Adi open ya. 4 menit lagi kita akan open. Jadi ini NQ. And then as you see. Oke. Ini 4 horses indexes ya, artinya 4 the most powerful ticker di indeks, yaitu Nasdaq, IS, RTY, and YM. So, yang saya tertarik melihat di minggu ini yaitu CL. CL adalah oil, oke, dan gold. So, mari kita lihat, dibuka di 3 menit lagi. Saya akan mencek gold. Apa yang akan saya lihat di gold ini terjadi ya pada minggu ini. Tentu akan super volatile guys. Bukan hanya karena dengan perang, bukan rahasia lagi. Amerika sudah ikut turun tangan dengan permasalahan Ukraine dengan Israel. So, yang saya perhatikan di sini, kita hapus semua. Ini dari hari minggu lalu ya. Ini plan saya di minggu lalu dan kita semua hapus, clear. Jadi saya sengaja bikin, saya akan sengaja membuat oke. Apa yang akan terjadi? Ya kan? Up. La, la, la. Maklum guys, anak saya di sini, jadi wow. Bagaimana menurut kalian dengan perang-perang ini? Karena jujur saya tidak suka perang-perang ini deh, bah. Ya, saya sangat tidak setuju dengan perang-perang ini, tetapi siapalah saya ya kan? 1 hari, kita kali 5 menit. Oke. Jadi kita masih rapi ya, kita bullish overall market. Dan 1 menit lagi kita akan melihat, kalau saya melihat 3 di sini, oke. Kalau di hold dia di sini, maka kita akan expecting price ke atas, which is alright guys. Beberapa detik lagi kita akan perhatikan, namun di bawah ini akan menjadi price turun. Naik dia guys. Look at this, 5 minute. Nah, jadi ini saya sangat expecting ya. Ini real data guys, atau per hari ini ya. Ini saya expecting ini harga sekarang, karena dimana kita tahu kalau perang ini ya gold ya. Gold sama oil itu bakalan naik. So, okay, that's what I say about gold, okay? Jadi, oke, ini.
3415 I think 3415. Nah, ini oke, ini jadi level berikutnya. Oke guys, 3415. Oke, and then 3445 ya. 3445 and then 3476 atau 3475 atau 3473. Oke. Ini level untuk gold di minggu ini saya perhatikan, alright? So, kalau dia nanti akan turun, karena ini volatile di minggu ini bakalan interesting karena hubungan Amerika dengan Iran, di mana Amerika membantu Israel untuk perang ini ya. Jadi yang saya harapkan kita akan banyak sekali volatile di market pada minggu ini. Jadi ini level-level untuk minggu ini untuk gold. Oke. And then kalau dia lepas sampai di sini 3345 atau 33 ya, pokoknya sorry guys, bukan 3345. Kalau dia lepas di sini 3360-an di sini atau 3359 gitu ya. Maka yang aku perhatikan fokus untuk di sini, di bawahnya ini, maka ini 3345 atau 3346 akan menjadi target untuk jual. Oke. Saya akan berikan lagi level-level untuk mingguan ini. Ini. Oke. Oke, ini dia guys. Oke, ini dia. Alright. Perhatikan kalau dia di hold di sini. Maka kita akan fokus level ini. Interesting guys. Oke, mari kita ke my favorite tick, yaitu Nasdaq. Oke, dia down ya. Ini barusan loh guys. I don't like it anymore karena aku nggak memakai PC Investor lagi. So, oke, kita hapus dulu guys. Oke. Amy, what is that? Amy, what is that? Ini dari hasil saya minggu lalu guys. Jadi saya akan clear dulu semua. Oke. So, alright. Dia bukanya turun ya. Kamu perhatikan ya, di setiap gold naik, maka Nasdaq itu selalu bearish. Kalau Nasdaq bullish, biasanya gold akan ada kebalikannya gitu. Kamu perhatikan tiap hari, pasti kamu melihat itu terjadi. Seperti barusan kita opennya di sini kan, ini di below price yang hari Jumat, sementara gold melakukan hal kebalikannya gitu loh guys. Jadi seperti kebalikannya gitulah. Oke, let's go to Nasdaq guys. Alright, Nasdaq. Jadi kalau Nasdaq ini sama dengan IS minggu lalu agak trading di range ya pada minggu lalu. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Kamis, Jumat, Kamis, Rabu, Senin. Oh my God, Selasa, Senin. Jadi ini termasuk range consolidation ya. Tapi overall
dia bearish. Kalau di time frame kecil seperti 1 jam. Namun, itu perlunya kita melihat dari big time frame. Jadi overall, kita masih bearish ini. Bearish. Bullish kalau di time frame yang besar seperti weekly and daily. Oke. Ini daily. Oke, mari kita Magnyoso langsung ke to the point. Saya lihat dulu, saya akan memperhatikan level, oke, 22.075 di sini. Oke. Oke. Jadi ini adalah level-level Nasdaq untuk minggu ini ya guys. Oke, jadi kita di hit barusan ini. Oke, yang saya perhatikan kalau dia di hold di, let me check this nicely. Oke. Biar lebih rapi ya kalian lihat ya. Kita nggak perlu oke. Ini dia. Oke, aku tidak suka yang begini, aku suka yang bersampingan begitu. Alright. Oke, ini fair value gap guys. Kalau kalian memakai ICT, kalau ada di sini yang memakai Thinkorswim, kalau kamu pergi case study, Thinkscript study, ini adalah fair value gap. Oke, jadi ini saya tidak pakai lagi, tapi saya tersimpankan di Thinkorswim saya atau di swap saya, dan saya tidak memakainya karena saya nggak butuh itu, saya nggak memakai strategi ini lagi karena ini dari study PC investor dulu, but I don't use it now. Jadi saya tidak ada yang simpan-simpan rahasia di sini dan kamu bisa pergi ke apa namanya, ke study di sini di study banyak indikator di sini kamu bisa pilih ya. So oke, mari kita back to the reality, oke? Apa yang saya perhatikan di minggu ini untuk Nasdaq? Yang saya perhatikan 2000, oke 2200, oke, let me see 2000-an di sini. Ini menjadi key point buat saya ya. Wait a minute guys, aku butuh waktu dan saya akan melihat ke kiri ke kanan. Oke, ini menjadi 22.000 ini menjadi key level yang sangat penting bagi saya. Dan sangat gampang melihatnya. Mengapa? Kalau kamu udah terbiasa melihat style trading saya, di sini itu key level yang sangat-sangat perlu guys dari perspektif 1 hours ya. So okay, let's see this. Bisa dirapikan 22.000 ya. Ini 22.000 ini sangat perlu. Di sini ada yang menjadi support, di sini jadi resisten, and di sini support. Jadi ini menjadi key level yang sangat perlu untuk Nasdaq pada minggu ini. Jadi yang saya perhatikan
kita itu consolidation ini termasuk ya. Ini minggu ini kita termasuk consolidation yang artinya yang tingginya pada minggu ini 22196 atau 22200 lah di sini, and then price kita di hold di sini. Jadi yang saya perhatikan jika kita di hold 22.000 ini, maka yang saya perhatikan mungkin kita akan menes 22.400 tentunya, sampai ke sinilah pokoknya dengan level-level yang ada saya lakukan di sini 22290, 196, and that's how I see that. Pokoknya kalau ini di hold di sini ya, we akan melihat. Namun yang saya lihat ini enaknya kalau kita bikin review. Nah, kita kan drop ya pas open, makanya saya nggak pay attention ke sini barusan, saya anggap ini nggak ada, ini asli open sekarang ya. So yang saya perhatikan downside-nya, kita itu di sini tidak berhasil di hold, maka fokus untuk jual ke price di bawah ini guys. So yeah, it's gonna be interesting guys. Jadi ini langsung terlewati 21862, 786, 21566 atau 21510. Wow, oke guys. Jadi ini sangat mungkin kita drop loh pada minggu ini 21405. Ini akan menjadi key level yang sangat perlu untuk pada minggu ini ya. Ini key level yang perlu kita perhatikan pada minggu ini guys. So good luck guys untuk minggu ini, semoga kalian mendapatkan profit yang bagus, maksimal, dan berhati-hati. Pada minggu ini kita banyak sekali data, ada GDP, ada PCI, ada nggak PCI? Sorry guys, kayaknya nggak ada, tapi FOMC, Powell speaking on, let me check my news sebentar. Oke, ya. Alright, let me check sebentar ya newsnya ya. Supaya kalian itu hati-hati pada hari Senin. Kita ada data keluar jam 9.45 dan ada juga existing home sales jam 10, and then hari Selasa Powell speak di jam 7 juga, dan ada consumer confidence, dan hari Rabu juga federal atau Powell speaking, Powell kan. Jadi hati-hati. Crude oil guys, untuk hari Rabu seperti biasa crude oil inventory itu wajib ada setiap jam 10.30 di hari Rabu. Kamu harus aware at that time. And next day hari Kamis ada GDP. Ini besar loh, besar impaknya ke market. Dan hari Jumat juga ada data jam 5.30 California time atau 8.30 di New York. Oke guys, good luck pada minggu ini, and salam profit ya. And bye-bye, see you in the next video.